wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, welcome to podcast Hari Perempuan Sedunia Women 101, hashtag The Space is Yours. Kenalin, aku Ami dari Manajemen 2021 dan aku di sini gak sendirian. Aku sama Aya dari Manajemen 2021 IUP. Kita di sini bakal ngebahas tentang women empowerment, hashtag The Space is Yours. Nah teman-teman, tahu kan kalau tanggal 8 Maret 2022 ini akan diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Nah, kita sebagai perempuan harus selalu menyuarakan women empowerment biar semua perempuan yang ada di dunia ini itu bisa selalu berekspresi sesuai dirinya masing-masing, memaksimalkan potensi mereka, menciptakan lingkungan yang positif dan terbuka, serta menghindari insecurity yang bisa kita alami agar semua perempuan itu bisa maju dan kita bisa meningkatkan kesetaraan gender di semua lingkungan. Betul. Oke, di sini aku nggak sendirian, aku sama Aya. Boleh Aya perkenalan dulu? Oke, sebelumnya aku mau minta terima kasih juga buat BEM FEB UGM udah memfasilitasi Female Future Leaders dan aku sebagai perwakilannya untuk sharing nih di podcast edisi International Women's Day kali ini. Aku sendiri itu nama lengkapnya Pramatia Ramanianisa, bisa dipanggil Pramatia atau Aya. Aku dari manajemen IUP dan aku kebetulan founders dari Female Future Leaders. Dan kesibukannya aku lagi sering konten, terus ada organisasi kampus juga, Girl Up. Aku bagian dari IKAMA dan berbagai event, dan aku juga suka dengerin lagu. Oke, keren banget. Terus Aya sebagai CEO dari Female Future Leaders, itu kita mau ngulik lagi ya lebih dalam, apa sih Female Future Leaders, terus kegiatannya apa aja, tujuannya apa, konsepnya gimana, dan siapa aja sih yang boleh ikut di event-eventnya Female Future Leaders. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi, FFL, Female Future Leaders ini merupakan organisasi anak muda yang membuat suatu gerakan untuk menciptakan safe zone untuk seluruh perempuan Indonesia yang berfokus pada special events dan konten kreatif untuk sebagai sarana pengembangan diri, belajar self-love, dan awareness sosial isu-isu yang ada di masa sekarang, dalam bentuk sebuah dukungan untuk mencapai 3 poin Sustainable Development Goals. Yang pertama ada kesetaraan gender, kedua kualitas pendidikan, dan pembangunan nasional kayak gitu. Oke, bagus banget ya. Dan kegiatan oke. Kegiatannya FFL tuh ngapain aja ya? Oke, jadi kegiatan dari FFL itu sendiri ada dibagi dua. Jadi kita punya community FFL Squad dan ada kegiatan yang terbuka untuk umum. Nah, untuk FFL Squad itu sendiri banyak kegiatan yang kita fasilitasi. Pertama kita ngadain weekly leaderless group discussion. Terus kita juga ada productive night kayak Zoom study with me gitu buat nemenin produktif. Terus kita juga bakal ada movie marathon buat yang mau nonton film bareng. Terus kita ada sharing session tentang lifestyle, makeup, skincare, outfit, everything tentang perempuan atau anything, any issue. And then yang paling seru nih dan kita sedang berjalan juga itu ada project with FFL. Jadi salah satu benefit untuk dari ikut FFL Squad itu sendiri dapat berpartisipasi secara langsung untuk jadi bagian project-project event-event FFL. Yang paling baru ini ada International Women's Day gitu. Jadi stay tune dan jangan lupa ikutan tanggal 8 Maret ya, Pajamas Party. Seru banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau join di FFL buat ngembangin di kalian, nambah relasi koneksi ya kan, ngembangin skill dan menciptakan safe place itu sendiri, boleh banget join ke FFL. Ani, aku mau nambahin, lupa sampai nyebutin kalau FFL itu punya event utamanya yaitu The Gathering Party of Female Future Leaders. Nah, yang kemarin itu sempat diundur, mau buat yang kedua. Jadi stay tune, coming soon. Kalian follow dulu aja Instagram Female Future Leaders buat kejutan nantinya. Oke. Terus Female Future Leaders ini kan juga pernah ngadain sebuah campaign yang namanya The Space is Yours. Nah, sebenarnya campaign ini tuh apa sih? Terus tujuannya apa? Siapa aja yang boleh ikut campaign ini dan dampaknya apa terhadap masyarakat? Oke, jadi untuk cerita dikit nih dari latar belakang The Space is Yours. Dan boleh nge-spill dikit kalau misalnya karakteristik dari Female Future Leaders itu sendiri. Kalau membuat sebuah event atau project itu sebelumnya harus ada mengangkat social issue nih untuk sebagai campaign. Yang kemarin kita melihat keadaan di lingkungan itu lagi marak-maraknya kasus sexual harassment. Nah, jadinya
kita memilih untuk satu skill development itu critical thinking dan satu social issue sexual harassment itu sendiri. Dan kita mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya meresahkan dari isu sexual harassment itu sendiri. Ternyata yang paling sederhana adalah warganet atau masyarakat itu lebih menyalahkan apa yang dipakai oleh korban-korban itu sendiri. Nah, itu dan kita juga sekaligus mengelaborasikan implementasi self love itu sendiri karena penting untuk menghargai diri sendiri, terus merasa aman nyaman dengan apapun yang kita pakai gitu. Makanya kita minta teman-teman buat spill nih OOTD-nya with hashtag the space is yours, karena kita berhak kan untuk merasa aman nyaman dimanapun dengan pakaian yang kita ingin pakai gitu sebagai keseharian kita kayak gitu. Oke, benar banget. Berarti dengan mengaktualisasikan diri kita sendiri, mengekspresikan apapun yang menjadi diri kita, jiwa kita, itu kita nggak perlu takut lagi ya guys. Dan dengan hal ini juga bisa meningkatkan self love kita gitu. Nah, menurut Aya, self love sendiri itu apa sih? Nah, kalau untuk menurut aku sendiri ya, self love itu lebih gimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, dari kita menghargai diri kita sendiri, baru deh kita bisa menjadi individu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar. Jadi emang challenging banget ya untuk bisa accept ourselves gitu. Jadi menurut aku itu self love itu sendiri dari aku, sesederhana menghargai diri sendiri. Oke. Nah, di tengah maraknya kasus insecurity yang sering terjadi ya di remaja, karena menurut aku setiap remaja tuh pernah insecure gak sih, Ai? Apalagi dari kan remaja itu kayak perpindahan zaman dari anak-anak ke dewasa, terus kayak banyak banget hal yang terjadi, kita insecure sama semua orang dan lain-lain. Menurut kamu gimana sih mengatasi krisis kepercayaan diri pada remaja ini? Oke, untuk ngomongin insecurity sendiri, itu kan pasti teratasi dengan adanya self love ya. Jadi aku boleh share ya gimana perjalanan self love aku dan berbagi tips juga. Jadi awal-awal aku yang pertama adalah take time buat refleksi diri sendiri. Di waktu refleksi itu kita waktunya untuk find our worth, kayak know our worth, dan kita dig deeper di diri kita itu ada value apa sih. Nah, setelah itu baru kita menanamkan mindset dan membenteng diri bahwa gak akan ada habisnya kalau misalnya kita terus membandingkan dengan orang lain, karena orang lain tuh bisa aja pengen apa yang kita punya dan kita juga biasanya pengen apa yang dimiliki mereka. Dan kalau misalnya siklus itu terus berputar dan gak ada habisnya, mau sampai kapan gitu kan self love itu terrealisasikan. Nah, makanya start to know our worth and then fokus dalam mengembangkan itu. Nah, misalnya kita udah di tahap ingin mengembangkan dan tahu self worth kita, itu penting juga untuk terus mengembangkannya, ada kemauan untuk mengembangkannya, karena perjalanan self love itu a hell of ride sih, jadi kayak naik turun gitu kan. Jadi kalau dan self love itu kan nggak selalu tentang fisik ya. Kalau ngomongin non fisik itu bisa skill gitu ya mungkin ya, yang menjadi biasa kita banding-bandingin sama orang lain. Nah, misalnya kita udah punya skill, kita ada kemauan untuk mengembangkannya terus mempelajarinya lagi dan reach another goal. Dan aku boleh sharing, aku punya satu mindset yang menurut aku game changer banget dari perjalanan self love aku. Itu adalah bagaimana kita menyikapi society yang sebenarnya berpengaruh dalam perjalanan insecurity kita itu sendiri. Seperti waktu itu aku mikir kalau misalnya orang itu nggak mungkin 24/7 mikirin kita ngekritik kita terus gitu. Pak, kalau speaking from reality, mereka itu paling ngomentar tentang kita, kritik kita itu pada saat kita nge-post atau mereka ngomongin di belakang di tongkrongan gitu, and it's not 24 hours di pikiran mereka. Jadi daripada kita wasting our time menunda perjalanan self love kita itu sendiri, mending kita fokus apa yang kita punya dan turn that judge or bully into power gitu. The power untuk membuktikan enggak, gue nggak kayak yang kamu kira gitu, aku punya value sendiri. Nah, dari situ deh bisa nge-boost self love itu sendiri. Nah, mungkin aku ada satu quotes nih buat teman-teman. Nemu nih di Pinterest kayak to be beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others, you need to accept yourself. Gitu deh tentang self love. Keren banget ya teman-teman insight dari Aya ini. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang ketidaksetaraan gender.
walaupun kita ini udah berada di lingkungan yang modern, banyak orang-orang keren, terus juga ya banyak banget lah kayak opportunity yang bisa kita gapai gitu, tapi tetap aja ada yang namanya ketidaksetaraan gender. Dan lagi-lagi perempuan yang biasanya jadi korban dari ketidaksetaraan gender. Menurut kamu, kenapa sih perempuan itu selalu jadi korban ketidaksetaraan gender? Oke, kalau dari perspektif aku sendiri, isu kesetaraan gender ini sangat rentan di lingkungan karena itu tuh kita sebagai perempuan itu udah ada stigma dari zaman dahulu banget bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu pantasnya di rumah aja, ngapain kerja. Jadi adanya stereotip itu membuat kita dipandang sebelah mata dan lebih dipandang sebagai objek, padahal kita kan human, we are all human the same gitu. And then turns out mereka treat us differently gitu karena adanya pandangan yang melekat bahwa kita tuh lemah dan ya udah, jadi nggak diperlakukan adil aja. Menurut aku itu sih menjadi akar dari isu ketidaksetaraan gender itu sendiri. Oke teman-teman, jadi dengan adanya self love, woman empowerment dan lain-lain, itu dapat menjadikan lingkungan kita itu lingkungan yang aman bagi perempuan, safe place for women, dan lingkungan ini akan tinggi akan kesetaraan gendernya. Gitu guys. Nah menurut kamu ruangan yang aman bagi perempuan tuh kayak gimana sih, Ai? Menurut aku safe place untuk para perempuan ini sendiri merupakan ruangan yang membuat kita menjadi diri kita sendiri, lebih menghargai diri kita sendiri tanpa merasa takut dan merasa bersalah saat kita para perempuan menjalani hak-hak yang emang seharusnya hak kita gitu. Dan akhirnya terciptalah keadilan di lingkungan itu, dan itu menurut our dream banget ya, ada safe place gitu untuk buat kita merasa aman nyaman menjalani hari-hari sebagai perempuan. Itu. Mau lingkungannya semodern apapun, mau sebanyak apapun orang-orang kerennya, tapi selalu aja nggak sih ada ketidaksetaraan gender yang terjadi di lingkungan itu gitu. Kayak sesimpel misalnya perempuan pulang malam itu tuh ada pandangan-pandangan negatif dari orang. Terus misalnya orang kayak jalan sendirian naik angkot di tempat umum atau dimanapun itu, terus kita kayak pakai pakaian yang menurut temen-temen itu kayak terbuka dan nggak sopan. Itu tuh kayak gimana ya, menurut kita tuh itu bikin kita nggak nyaman nggak sih, Ai? Nah menurut kamu setuju apa enggak kalau misalnya dengan adanya pandangan seperti itu berarti itu belum menandakan adanya safe space for women di lingkungan itu? Iya, kalau boleh jujur sih yang aku rasain nih sebagai perempuan, lingkungan sekitar kita itu masih lumayan jauh sih dari kata masih tabu safe. Ya? Iya, masih jauh dari kata safe place itu sendiri yang menjadi harapan kita sebagai para perempuan. Tapi menurut aku udah ada kemajuan itu sendiri sih dari adanya komunitas organisasi yang mewadahi kita para perempuan. Ini nih sementara safe place yang buat membangun woman empowerment itu sendiri. Jadi kita lebih bergerak duluan gitu loh untuk akhirnya menciptakan awareness bahwa pentingnya akan ada nantinya safe place itu sendiri yang tercipta di lingkungan sekitar kita gitu. Kayak contohnya FFL Squad. Iya. Berarti kayak komunitas-komunitas kayak gitu tuh sangat berkontribusi besar dalam pembentukan kesetaraan gender yang ada di lingkungan kita. Hashtag safe space for women. Hashtag the space is yours. Iya. Oke, terakhir ada nggak sih pesan-pesan yang mau kamu sampaikan ke teman-teman perempuan di Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas FEB UGM, biar semua itu bisa meningkatkan kesetaraan gender sehingga lingkungan kita tuh bakal aman banget. Terus kalau misalnya ada yang jadi korban ketidaksetaraan gender, itu bakal lebih ngerasa aman dan nyaman buat speak up gitu, Ai. Oke, jadi gini, kalau dari pandangan aku, pertama sangat penting untuk memulainya itu dari kesadaran diri sendiri. So, start from yourself to try more to accept and love yourself. Dan perlu juga kesadaran akan pentingnya respect each other gitu. Dari kaum manapun tidak memandang gender, penting untuk menghormati dan menghargai satu sama lain. Ketiga, penting juga untuk lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga kita ada dorongan dari diri sendiri untuk menciptakan safe place agar kita para perempuan lebih bisa dihormati, di-treat lebih baik lagi, merasa aman nyaman, di-treat secara bermartabat dan adil di lingkungan kita gitu. Akhirnya tercipta deh kesetaraan gender dan lingkungan yang aman nyaman. Oke, keren banget ya insight dari Aya. Nah, kita nggak rasa banget ya udah berada di penghujung acara. Oke.
Makasih banget ya Ayah udah datang ke podcast kita. Keren banget. Semoga teman-teman suka dengan podcast kita, enjoy dan jangan pernah takut ya untuk menyuarakan woman empowerment. Pakai apapun yang kalian mau, berekspresi sesuka kalian, tingkatin potensi kalian. Jangan pernah pikirin kata-kata orang lain ya Ay. Benar. Oke, jadi key points-nya ya dari bahasan kita tadi ini adalah woman empowerment, the importance of self love, terus juga create the safe place yang bakal beneficial buat semuanya, lingkungan kita bersosialisasi, dan juga harus lebih aware dengan adanya isu kesetaraan gender ini dan akhirnya menciptakan kesetaraan di lingkungan kita, baik dari lingkungan keluarga, kuliah, dan bermasyarakat. Oke, segitu dulu dari kita. Nantikan kita di podcast-podcast